Teman-teman, saat teduh kita pagi ini adalah edisi yang ke-19. Kita akan membahas Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Air bah yang menenggelamkan bumi telah menjadi pengalaman yang traumatis bagi Nuh dan keluarganya. Hujan itu terlalu dahsyat dan banjir itu terlalu hebat. Ya, Nuh baru saja melewati penghakiman Allah yang paling mengerikan dan yang paling menghancurkan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi kehidupan tetaplah harus berlangsung. Lalu bagaimana jika suatu hari nanti langit mendung, kilat mengguntur sebagai pertanda hujan akan turun? Pastilah tanda alam yang biasa bagi kita menjadi teror mental yang akan membuat Nuh dan keluarganya menggigil ketakutan. Itu tentu sangat wajar. Itu sebabnya Tuhan membuat perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah yang sama. Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi. Janji itu diucapkan Tuhan di ayat yang ke-11 dan yang ke-15. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Mengapa Tuhan harus mengucapkan perjanjian ini? Jawabannya adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dan sampai hari ini, selama lebih dari 4.000 tahun, Tuhan menepati janjinya. Peristiwa air bah seperti di zaman Nuh tidak pernah terulang lagi. Ya, Tuhan setia dengan janjinya. Arti perjanjian itu sendiri dalam Alkitab memiliki makna hubungan yang dijanjikan dan ditentukan. Perjanjian ini sepenuhnya adalah inisiatif dari Tuhan, bukan negosiasi Nuh dengan Tuhan. Tuhan berjanji untuk melakukan hal-hal tertentu, Allah memang berdaulat untuk menentukannya. Perjanjian itu juga bersifat kekal. Hal itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan tentang dosa-dosa masa lalu. Kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa pembebasan kita dari penghakiman didasarkan pada kesetiaan Allah terhadap janji-janji firman-Nya. Perjanjian itu juga bersifat universal bagi semua makhluk hidup, termasuk binatang. Tuhan tidak akan pernah menenggelamkan bumi lagi. Banjir yang ada adalah banjir yang hanya bersifat lokal. Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Perjanjian ini juga tidak mencantumkan syarat dan ketentuan. Allah tidak mengatakan bahwa perjanjian ini akan dicabut jika dosa manusia telah mencapai tingkat tertentu. Perjanjian Allah dengan Nuh mengungkapkan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Jika disebutkan kata kasih karunia, ingatlah selalu bahwa artinya adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang sejatinya tidak pantas untuk menerimanya. Jadi semata-mata belas kasih Tuhan saja. Semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Dan perjanjian ini ditegaskan dengan sebuah tanda, yaitu pelangi. Tanda pelangi dari Tuhan ini baik dan tepat. Tuhan meletakkannya di awan-awan. Semua orang bisa melihatnya. Saat hujan turun, saat Nuh dan keluarganya mulai cemas karena bayang-bayang bencana yang dahsyat yang pernah dialaminya, tetapi kemudian muncullah pelangi yang indah ini, Nuh akan menjadi tenang kembali. Itu adalah tanda perjanjian Tuhan bahwa tak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Di pelangi itu,
Tuhan melukiskan kasih karunia-Nya. Setiap kali pelangi itu terlihat, maka setiap kali itu pula pelangi itu berbicara kepada Nuh, "Nuh, tenanglah dan percayalah. Tidak ada lagi penghukuman Tuhan seperti yang telah engkau alami." Itu kali pertama dan itu yang terakhir kalinya. Murka Allah sudah lewat. Pelangi ini adalah tanda bahwa manusia sekarang hidup di dalam anugerah kasih Allah. Nah, teman-teman, hidup memang adalah sebuah anugerah. Jadi, pelangi itu adalah pernyataan dari surga bahwa surga siap mengambil jalan yang berbeda untuk menyikapi dosa manusia. Jalan itu indah, seperti pelangi itu indah. Ya, Allah menghadapinya dengan kasih yang agung, kasih yang mulia, yang di kelak kemudian hari dinyatakan melalui kasih Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus adalah tanda pelangi kasih ilahi karena Tuhan memilih untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Karena begitu besar kasih Allah, maka Tuhan Yesuslah yang membayar hukuman dosa itu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, Yesus adalah tanda perjanjian Allah untuk tidak lagi menghukum manusia yang percaya kepadanya. Yang dilakukan manusia hanyalah percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Jika Anda memiliki pelangi sebagai tanda jaminan bahwa tak ada lagi penghakiman Allah dengan air bah, orang Kristen memiliki tanda perjamuan Tuhan sebagai jaminan yang membebaskannya dari penghakiman Allah di akhir zaman. Hayatilah unsur-unsur perjamuan Tuhan. Roti melambangkan tubuh Yesus yang memikul dosa manusia, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tertumpah menebus hukuman dosa manusia. Orang Kristen diselamatkan bukan karena tidak berdosa atau berbuat dosa itu tidak apa-apa, tetapi karena Yesus telah membayar lunas hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Seperti bahtera pada zaman Nuh telah menyelamatkan Nuh, maka begitu juga Kristus telah menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Berkali-kali Tuhan memberi penegasan kepada Nuh. Dalam ayat yang ke-9, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu." Di ayat yang ke-11, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu." Ayat 12, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-13, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Ayat 15 sampai dengan 17, "Maka aku akan mengingat perjanjianku. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Tuhan ingin Nuh yakin bukan dengan perasaannya, tetapi dengan firman Tuhan yang pasti. Pelangi itu adalah kabar baik bahwa penghakiman Tuhan sudah lewat. Begitu juga bagi kita di dalam Kristus, perjamuan Tuhan adalah tanda perjanjian bahwa penghakiman Tuhan atas dosa manusia sudah lewat. Mari kita petik inspirasi dari saat teduh kita kali ini, supaya ini menjadi motivasi bagi kita. Seperti Nuh memiliki pelangi sebagai tanda perjanjian, begitu juga dengan kita orang percaya, memiliki Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saat mengikuti perjamuan Tuhan, ingatlah, keselamatan kita bukanlah berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan aksi Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan Yesus memberkati kita semua.